Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman dari kelas 223A Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas resume pada mata kuliah Komunikasi Bisnis tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Mengapa komunikasi merupakan keterampilan terpenting dalam bisnis? Karena perkembangan bisnis dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi yang baik. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Suyatni dan Sani pada tahun 2019, yaitu yang pertama, hierarki manajemen data, yang kedua, manajemen yang lebih partisipatif, yang ketiga, manajemen berbasis tim diperluas, yang keempat, tingginya persaingan global, yang kelima, teknologi komunikasi yang inovatif. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, strategi bisnis tidak hanya menentukan keberhasilan, tetapi juga mengatur kelangsungan hidup bisnis. Salah satu faktor dari 11 faktor ditemukan penting untuk suksesnya implementasi strategi bisnis adalah efektivitas komunikasi. Beberapa alasan menurut Bovey dan Thiel pada tahun 2019 mengapa keterampilan komunikasi penting dalam bisnis, yaitu yang pertama, komunikasi penting untuk karir Anda. Yang kedua, komunikasi penting bagi perusahaan Anda. Yang komunikasi yang efektif membantu bisnis dalam berbagai cara, yaitu dengan cara mempromosikan yang pertama, rasa percaya yang lebih kuat antara individu dan organisasi. Hubungan yang lebih dekat dengan komunitas penting di pasar. Selanjutnya, peluang untuk mempengaruhi percakapan, persepsi, dan tren. Dan peningkatan produktivitas dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Selanjutnya, memahami komunikasi bisnis. Komunikasi adalah proses mentransfer informasi dan makna antara penerimaan dan penerimaan menggunakan satu atau lebih media dan saluran komunikasi. Inti dari komunikasi adalah memberikan data, informasi, wawasan, dan inspirasi dalam pertukaran yang menguntungkan Anda dan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda. Komunikasi dalam bisnis digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dengan cara konsultasi, mempersuasi, dan meyakinkan. Menurut Suyatni dan Sani pada tahun 2019, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam organisasi bisnis, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan organisasi. Suksesnya suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan semua karyawan dalam berkomunikasi. Menurut Bovey dan Thiel pada tahun 2019, ada 5 karakteristik untuk mencapai komunikasi bisnis yang efektif, yaitu yang pertama, praktis. Berikan informasi yang praktis, berikan informasi yang berguna kepada penerima, apakah itu membantu mereka. Yang kedua, ada faktual. Gunakan bahasa yang konkret, detail, spesifik, dan informasi yang jelas. Yang ketiga, ringkas. Sajikan informasi secara ringkas dan efisien. Dan keempat, jelas. Buatlah pesan untuk menghasilkan respon spesifik dari audiens tertentu. Kelima, persuasif. Anda perlu menawarkan argumen dan rekomendasi yang meyakinkan dan persuasif. Selanjutnya, pola komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Menurut Krisen et al. Pada tahun 2008, komunikasi organisasi dapat mengalir secara vertikal, horizontal, atau dalam jaringan, yaitu yang pertama, dalam komunikasi vertikal, pesan mengalir ke atas atau ke bawah sepanjang jalur yang disebut sebagai rantai komando. Yang kedua, aliran pesan horizontal terjadi antara pekerja atau unit dengan status setara dalam berbagai informasi dan koordinasi. Yang ketiga, dalam komunikasi jaringan, informasi mengalir dengan bebas di antara mereka yang memiliki hubungan yang melampaui peran atau unit dalam organisasi. Pola yang terjadi dalam komunikasi internal bisa terjadi secara formal, informal, atau serial. Pola komunikasi mengacu kepada sifat komunikasi yang terjadi.
Adapun penjelasan pola komunikasi bisnis menurut Krisen et al. Pada tahun 2008, yang pertama formal. Komunikasi formal berhubungan dengan bisnis. Yang kedua, informal. Komunikasi informal dapat berhubungan dengan bisnis atau personal. Aliran komunikasi informal bisa ke segala arah dengan tujuan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang positif antar manusia. Yang ketiga ada serial. Komunikasi serial adalah transmisi informasi berantai. Misalnya, instruksi kerja disampaikan oleh manajer ke supervisor. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Penerima eksternal dalam bisnis, contohnya pelanggan, pemasok, pesaing, media, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi yang mengalir antara sumber dari organisasi bisnis dan penerima eksternal dapat berupa tertulis atau lisan. Contohnya komunikasi tertulis eksternal yaitu surat, laporan, pesan, faktur, dan halaman web. Sementara komunikasi lisan contohnya adalah panggilan telepon dan iklan radio atau televisi. Komunikasi eksternal biasanya formal, namun dapat juga terjadi secara informal. Selanjutnya, proses komunikasi. Ada 8 langkah model proses komunikasi menurut Bovey dan Thiel pada tahun 2019. Yang pertama ada pengirim memiliki ide. Kedua, pengirim mengkodekan ide sebagai pesan. Yang ketiga, pengiriman menghasilkan pesan dalam media yang dapat ditransmisikan. Yang keempat, pengiriman mengirimkan pesan melalui saluran. Yang kelima, audiens yang dituju menerima pesan. Yang keenam, penerima menerjemahkan pesan. Yang ketujuh, penerima menanggapi pesan. Dan yang kedelapan, penerima memberikan umpan balik. Umpan balik dapat berupa verbal, non-verbal, atau keduanya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata yang mencakup pesan tertulis atau menulis surat dan laporan, dan lisan atau rapat memotivasi, mempersuasi. Menurut Everton pada tahun 2007, Krisen et al. Pada tahun 2008. Sementara komunikasi non-verbal tidak menggunakan kata-kata atau dalam bentuk simbol. Saluran komunikasi menurut Krisen et al. Pada tahun 2008. Komunikasi berjalan dari pengirim ke penerima melalui saluran pesan tertulis meliputi memo, surat, email, halaman, web, catatan, laporan, telegram, buletin, dan rilis berita. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Hambatan dalam komunikasi dapat dijumpai oleh bisnis. Beberapa di antaranya, yang pertama itu informasi berlebihan. Menurut Edmunds and Morris pada tahun 2000, meskipun ada banyak informasi yang tersedia, seringkali sulit untuk mendapatkan informasi yang berguna dan relevan ketika dibutuhkan. Kita dibanjiri dengan berbagai informasi melalui internet. Menurut Helen Butler pada tahun 1998 dalam Edmunds dan Morris pada tahun 2000. 7 alasan utama mengapa para manajer memperoleh begitu banyak informasi sehingga mereka dapat menjadi kewalahan, yaitu mereka menerima sejumlah besar informasi yang tidak diminta. Mereka mencari informasi lebih lanjut untuk memeriksa informasi yang sudah diperoleh, dan mereka harus mampu menunjukkan justifikasi keputusan, dan mereka mengumpulkan informasi untuk berjaga-jaga jika mungkin berguna, serta mereka bermain aman dan mendapatkan semua informasi yang mungkin. Dan mereka senang menggunakan informasi sebagai mata uang agar tidak ketinggalan dengan kerja. Selanjutnya ada pemilihan kata. Menurut Krisen et al. Pada tahun 2008, pemilihan kata berpotensi untuk terjadinya hambatan dalam komunikasi. Jika Anda memiliki kata-kata yang terlalu sulit, terlalu teknis, dapat menyebabkan penerima tidak memahami apa yang Anda sampaikan. Namun sebaliknya, jika pesan yang Anda kirim
terlalu sederhana, mudah akibatnya pembaca bisa menjadi bosan atau terhina. Dalam kedua kasus, pesan gagal memenuhi tujuannya. Selanjutnya ada jenis pesan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh pemilihan jenis pesan yang disesuaikan dengan situasi. Informasi yang kompleks kemungkinan besar akan gagal jika disampaikan secara lisan. Pesan yang kompleks akan lebih baik jika disampaikan secara tertulis agar mudah dirujuk oleh pekerja dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada penampilan pesan. Menurut Krisen et al. Pada tahun 2000, tampilan pesan mempengaruhi keterbacaannya dan mempengaruhi penerimaan penerima terhadap isinya. Penampilan pengirim yang tidak menarik dapat menurunkan kredibilitas pesan. Sisa yang dikirimkan jika kredibilitas pesan dipertanyakan. Kualitas, pemahaman, penerimaan, dan respon penerimaan akan berkurang. Faktor selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mengganggu keberhasilan pengiriman suatu pesan. Misalnya bunyi mesin rumput di area di mana seorang supervisor mencoba berbicara dengan seorang karyawan dapat menjadi faktor lingkungan yang mengganggu. Selanjutnya ada kemampuan penerima. Jika penerima memiliki cacat yang menyebabkan hambatan komunikasi, pengirim dapat memilih bentuk pesan dan dengan menyediakan mekanisme umpan balik yang sesuai. Peningkatan volume teks tercetak atau juru bahasa isyarat dapat membantu mengatasi hambatan potensi dari gangguan pendengaran. Selanjutnya ada keterampilan mendengarkan yang tidak efektif. Kegagalan untuk mendengarkan adalah hambatan umum untuk komunikasi lisan yang sukses. Kita terkadang gagal untuk mendengarkan dengan seksama karena kita hanya menunggu dengan sopan untuk jeda berikutnya agar kita dapat memiliki giliran untuk berbicara. Mendengarkan secara efektif tidaklah mudah, namun mendengarkan adalah keterampilan yang dapat dipelajari menurut Krisen et al. Pada tahun 2008. Baik, itulah tadi resume tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.